daun salam bumbu masak, sambal terasi ikan teri. Salamnya kurang kompak, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fiddin wa alimhu tawil. Yang terhormat Bapak Kades, Bapak Saiful siapa Pak? Saiful saja. Saiful itu artinya pedang Pak, jadi tajam. Tapi insya Allah tidak setajam pedang, semangatnya setajam pedang. Yang terhormat Bapak Kadus berapa Mas? Kadus 4 hadir Bapak. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ketua RT ada. Bapak P2 UKD ada. Bapak Ketua MPD, BPD beserta anggotanya. Bapak Ibu tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin pagi menjelang siang di hari ini kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang diberkahi Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Berkah hidup kita, berkah usaha kita, berkah tetangga kita, berkah anak keturunan kita, berkah ilmu kita yang nanti hingga sampai akhir hayat kita insya Allah sampai kepada suasana yang berkah saat kita menjemput ajal insya Allah. Bil khusus Sohibul Hajat Mas Mulyati dan Ibu Jumiati yang insya Allah hari ini berbahagia dan mengajak kita turut berbahagia. Bil khusus kepada qori'ah kita hari ini Ustazah Pidariyah SPDI. Jenengan Bapak Ibu dengar tadi gimana hati jenengan? Adem apa adem? Adem Pak. Kenapa adem? Karena sesuai. Hati ini Bapak pemberian Tuhan. Sementara kalimat yang dibaca tadi adalah kalamnya Tuhan. Maka hati yang bergetar saat dibacakan kalam Tuhan, itulah hati orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin menginginkan anaknya bisa sampai pada posisi beliau ini, beliau juga fokus menangani kelas khusus tentang qori dan qori'ah yang ada di Kumpul Mulyo. Nanti bisa hubungi saya atau Mas Mulyati bila ingin anaknya belajar tentang qori dan qori'ah. Insya Allah berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hakul waladi alal walidi salasatun. Ada haknya anak kepada orang tua. Di dalam hadis disebutkan salasatun. Hak anak kepada orang tua berarti kewajiban orang tua. Haknya orang tua kepada anak berarti kewajiban
kewajiban anak. Apa Pak? Haknya orang tua kepada anak berarti kewajiban anak yang harus dilakukan. Haknya anak kepada orang tua berarti kewajiban orang tua kepada anak. Ada berapa haknya anak kepada orang tua? Ada 3 minimal kata Rasulullah. Yang pertama, an yuhsina ismahu. Pertama, memberikan nama yang baik. Yang kedua, an yu'allimahu alkitabata, mengajarkan membaca menulis. Ulama sepakat maknanya adalah memberikan pendidikan. Kemudian yang ketiga, an yuzawwijahu idza balagha. Saat nanti anak sudah dewasa, orang tua punya kewajiban untuk menikahkannya atau memilihkan pasangan untuk anak-anaknya. An yuhsina ismahu, untuk memberikan nama yang baik. Nama yang baik kepada anak kita. Hari ini kita diundang semua untuk menghadiri resepsi syukuran atas dikhitankannya kedua putra beliau bernama Mursyid Hanif dan Iyas atau Ilah. Nama ini bagus enggak Pak? Bagus. Dan kewajiban orang tua saat anaknya menginjak masa-masa tamyiz. Tamyiz itu belum balik tapi sudah bisa membedakan antara baik dan benar. Itu antara usia 7 sampai 10 tahun. Ini pasti nih. Orang tua harus memberitahukan nama anak ini artinya apa. Sudah beritahu belum Mas? Apa namanya Mursyid itu artinya? Nah, perlu Bapak untuk mengetahui kenapa tugas orang tua setelah memberikan nama kepada anak. Begitu anak sudah mulai tamyiz, ingat Pak, tamyiz itu adalah anak yang belum balik tapi sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Paslah usia ini diberitahu makna dari nama itu. Bahkan Bapak di mazhab Asy-Syafi'iyah itu anak yang sudah tamyiz boleh menjadi imam sholat. Asalkan sudah disunat Pak. Kalau senapan AK-46 itu belum dipotong ujungnya, itu masih kotor. Asalkan laki-laki sudah disunat, usia tamyiz antara 7 sampai 10 tahun boleh jadi imam sholat. Asalkan apa? Memang suaranya lebih bagus dari yang lebih tua. Tajwidnya lebih bagus dari yang lebih tua. Atau misal jadi imam ibunya boleh. Hanif sudah disunat, boleh jadi imam sholat ibunya. Memberikan nama yang baik, Mursyid Hanif. Mursyid itu adalah penunjuk, yang memberikan petunjuk, yang mengangkat, yang menenteng, yang mengarahkan. Bahasa mursyid ini sering dipakai kalangan tasawuf sebagai orang yang memberikan thariqah atau orang yang membaiat thariqah disebut mursyid thariqah. Jadi budak ini Hanif ini seorang mursyid thariqah itu disebut adalah mursyid yang menjadikan orang kenal thariqah, yang melegalkan zikir, yang menjadikan orang jadi paham tentang apa
sebenarnya zikir itu adalah mursyid. Berat ini. Hanif itu artinya yang lembut. Jadi di samping beliau nanti insya Allah kita doakan menjadi mursyid thariqah, juga lembut hatinya. Bagus ini Mas. Ini kebetulan apa sengaja? Kok senyum-senyum bapaknya ini? Kemudian ya semoga kebetulan gitu loh. Ya kalau kebetulan juga ternyata bagus nama itu Pak. Ini nama yang sangat bagus sekali. Semoga nama ini menjadi doa kita hari ini. Kemudian dias atau ilah. Kalau dias itu apa ya? Dias. Ini kurang begitu memahami. Tapi atau ilah ini nama seorang ulama yang dinisbatkan kepada Ibnu Athaillah. Siapa beliau? Beliau adalah penulis kitab sufi. Namanya atau judul bukunya Al-Hikam. Kitab ini dibaca oleh orang sadunia. Athaillah ini nama ulama besar di zamannya, dan sampai hari ini kitabnya dibaca oleh berjuta-juta manusia di dunia ini. Bagus enggak? Bagus. Jadi nama beliau dua-duanya ini berurutan di ruangan ihsan. Kan Islam itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu dipahamkan dengan ilmu fikih, sementara iman dipahamkan dengan ilmu tauhid, sementara ihsan dipahamkan dengan ilmu tasawuf. Berarti kedua anak beliau ini kancahnya di ruangan tasawuf atau ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Bila rasa itu belum muncul, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Berat ini. Tapi insya Allah enggak berat. Kenapa? Sudah dari kecil Mursyid Hanif ini sudah dipesantrenkan. Nah, bagaimana kembali kepada Anjusina Ismahu untuk memberikan nama yang baik. Nama yang baik gak harus panjang. Nama yang baik adalah nama yang ada Muhammadnya, atau nama-nama yang disenatkan dengan para sahabatnya, atau nama-nama Allah yang kemudian didahulukan dengan Abdun. Ada Abdurrahman, itu nama yang baik. Ada Abdul Muttalib, ada Abdul Razak, ada Abdullah, ada Abdul Wahab, dan lain sebagainya. Makruh hukumnya memberikan nama Jibril. Anaknya nomor siji dijenengne Jibril, anak nomor loro dijenengne Mikail. Ada Pak. Anak yang nomor 3 dijenengne Israel. Wow, ngeri ini. Itu makruh untuk mazhab Syafi'i. Jangan juga ngambil dari Al-Quran musyrikun. Jangan. Anak dikasih nama musyrikun. Jangan Pak. Yang biasa saja siapa? Ya Susilo Utomo. Kan biasa ini lah. 2 kata. Mulyadi ini kurang, harusnya Muhammad Mulyadi gitu. Ada 2 lah, ini udah pas. Mursyid Hanif, Dias atau ilah. Jangan juga terlalu panjang. Misal Purnomo, kemudian apa lagi ditambah lagi dengan Wicaksono, kemudian dibagi Mulyono, Purnomo, Wicaksono, Mulyono, Wibowo, Toboto, Limo, Amruk, Sedoyo. Jangan terlalu panjang Pak, sulit menyebutkannya. Itu ya Pak ya. Apa sih arti sebuah nama? Ini enggak selamanya benar Bapak. Kenapa? Nama ini akan menjadi
menjadi panggilan di dunia juga akan menjadi panggilan di akhirat. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya kalian itu nanti di akhirat dipanggil dengan nama kalian dan dengan nama bapak kalian. Misal nih, nanti dipanggil di akhirat tuh Mulyadi bin Sudirjo. Gitu. Gimana kalau namanya banyak? Kan ada tuh orang namanya banyak. Ada namanya Sunarto bin Sukimin misal. Begitu sudah haji dirubah namanya menjadi Abdullah bin Sukimin. Pulang haji karena gendut dipanggil Pak Gendut misal. Nanti mana yang dipanggil di akhirat? Ulama sepakat yang dipanggil pakai bahasa yang terbaik yaitu siapa? Abdullah bin Sukimin. Nah, makanya jangan sembarangan memberikan nama. Wong prosesnya panjang, begitu lahir dikasih nama, namanya Cikra, masya Allah. Ada namanya cuma satu, Sari, ada. Boleh ditambah Sari siapa? Sari Sulastri, gimana? Sari tok. Ya boleh saja untuk tanda, tapi kasihan agar apa nanti misal nih, iya, Pak kalau kepala desa sini ya, Tunas yang Praca. Sari itu Seri, Neli, itu mah Neli. Enggak enak lah. Tapi kalau kepala desa Tunas Praca Saiful Anwar, tambah Anwar Pak. Dari kesini dia sore. Kenapa? Karena Saiful itu kemana larinya? Itu mudok tok, nggak ada mudok ilahnya kalau kata ilmu nahwunya. Maaf nih Pak. Saya itu dengar memang yang menang dulu itu Pak Saiful, tapi baru hari ini Pak saya ngeh kalau beliau itu kades. Begitu tadi ngobrol panjang lebar baru ngerti, oh ini toh Pak Kadesnya Tunas Praca ini. Karena waktu pelantikan saya nggak diundang Pak. Jadi Saiful itu masih ngawang Pak. Saiful, Alif Lam. Nah ini nggak ada terusannya ini Saiful siapa? Saiful Bahri, Saiful Jamil, boleh tuh. Saiful Anwar, jadi tambah Pak, biar kemana larinya Alif Lam ini? Sudah haji tambah Pak Muhammad Saiful. Ibu-ibu hadirin sekalian dirahmati Allah. Memang di dunia ini sering nggak matching Pak. Ada orang namanya Jamil tapi jelek, ada Pak. Ada orang namanya Jamilah tapi hitam, ada. Ada orang solihin tukang gaple, ada. Ada namanya Saifur Rahman tapi apa? Tukang adu ayam, ada nggak? Ada. Kenapa nggak matching? Ini lebih baik dibandingkan dengan sudah namanya jelek, perbuatannya jelek. Lebih baik oke lah namanya baik dulu, semoga nanti jadi doa, hingga jadi tukang keplek, jadi tukang yasinan, seperti itu. Hadirin semua, insya Allah diberkahi Allah. Itu nama Pak. Yang kedua, agak singkat ini waktunya. Yang kedua, an yu'allimahul kitabata, yaitu memberikan pendidikan yang baik. Dan ingat Bapak Ibu, ending dari pendidikan adalah agama. Keberhasilan pendidikan sesungguhnya bukan bisa ini, bisa itu. Boleh saja jenengan mau kemana saja sekolah anaknya, tapi sebenarnya terakhir endingnya harus agama. Dan agama itu adalah tolok ukur keberhasilan seseorang. Sebesar apapun pendidikan itu, selama apapun pendidikan yang kita jalani, kalau endingnya bukan Tuhan, kalau endingnya bukan Allah, kalau endingnya bukan agama, maka gagal pendidikan itu. Kenapa? Karena terakhir hidup manusia pasti membutuhkan agama. Berapa banyak orang kecewa dengan pendidikan tinggi, kaya raya, bahkan
Bahkan siapa yang nggak kenal penerbang utama yang bisa membuat Gatotkaca N250? Siapa? Presiden Republik Indonesia ketiga. Akhir hayatnya menulis sebuah tulisan, bila aku disuruh memilih antara teknologi dan agama, si Yusuf Baharudin Habibie ini memilih agama. Kenapa? Karena anaknya semua sukses di bidang teknologi sampai di luar negeri, sampai akhirnya beliau hidup sendiri. Bayangkan, sedih. Kenapa? Anaknya nggak ada satupun yang di agama. Bahkan ada seorang doktor Bapak di Bandung, punya perguruan tinggi, dia menyekolahkan anaknya ke luar negeri, tiga-tiganya ke luar negeri. Yang satu ke Amerika, yang satu ke Australia, yang satu ke Belanda. Hebat nggak Pak? Hebat menurut kacamata kita, orang-orang yang hanya mengejar dunia. Hebat, dia bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi apa? Bahkan orang ini menulis buku, yang bukunya menjadi bestseller. Tahu bestseller Pak? Bestseller itu terlaris di zaman itu. Bukunya berjudul Cara Praktis Sukses Menyekolahkan Anak ke Luar Negeri. Itu buku laris, terjual, bahkan beliau diundang simposium, diundang untuk membedah bukunya, bagaimana keberhasilan orang bisa menyekolahkan ke luar negeri. Apa yang terjadi? Saat istrinya sakit keras, diteleponlah anak pertama untuk pulang. Nak, pulanglah karena ibumu sakit keras. Apa jawaban anak yang di Amerika? Pak, aku nggak bisa pulang karena aku baru saja diterima di sebuah perusahaan besar. Sampai aku meninggalkan ini, maka akan diambil oleh orang lain. Sedih nggak bapaknya? Sedih nggak Bu? Sedih. Istrinya sakit keras, anaknya dibel, suruh pulang nggak bisa pulang, mengejar dunia. Harapan kepada anak yang kedua, dibel anak yang kedua di Australia. Nak, ibumu sakit, pulanglah. Nggak bisa Pak, saya harus menyelesaikan S3 S3 ini sampai hanya di ujungnya saja. Bila saya tinggalkan, mungkin akan jadi berlalu kesempatan ini. Gak mungkin aku bisa pulang. Sedih Pak, si bapak ini sedih. Lalu kemudian harapannya kepada anak yang ketiga. Dibel anak yang ketiga yang ada di Belanda. Nak, pulanglah. Pulanglah, ibumu sakit keras. Apa jawaban anak ini? Saya sedang menyusun skripsi Bapak. Bapaklah yang menyekolahkan aku ke luar negeri. Sekarang aku sedang menyusun skripsi. Nggak mungkin aku bisa pulang dalam tempo 3 bulan ke depan, karena skripsi saya tinggal di ujungnya. Bayangkan Pak. Kenapa? Anak ini nggak ngerti ridhollah fi ridhol waliden. Anak ini nggak paham. Karena apa? Belajar dengan orang-orang kafir yang nggak ngerti agama, bahwa ridho Allah di bawah ridho orang tua. Nggak ngerti bahwa husnus suhbah itu umuka, ibumu, baru bapakmu. Nggak ngerti. Karena apa? Yang mengajari mereka orang-orang kapitalis yang mengajari. Kira-kira Pak, sedih apa sedih? Sedih apa sedih Pak? Apakah itu keberhasilan? Apakah kita menyekolahkan anak ke luar negeri yang bisa ini, bisa itu, sebuah keberhasilan? Ternyata bapak ini menyadari kesalahannya, sampai bukunya ditarik dan dia minta maaf atas konsep yang sudah dipakai oleh orang banyak.
Akhirnya seluruh asetnya dijual dan dia membuka pesantren dengan harapan ada cucunya yang mau ikut dia, Pak. Coba, Pak. Jadi hari ini Bapak, orang hanya banyak yang mengejar fata morgana tetapi meninggalkan yang sesungguhnya. Pendidikan yang paling dahsyat adalah seberapa berhasil pendidikan itu mendekatkan anak kepada agama. Kecul, Pak, kalau kita nggak berpegang pada agama. Terakhir, masih ada Pak Kades 3 menit, saya sempatkan sedikit. Terakhir, saya sampaikan bahwa akhlak anak yang sudah disunat seperti ini nggak cukup dengan nama yang baik, dengan pendidikan yang baik, dengan sudah disunat, ditunjukkan kebaikan, nggak cukup, karena mereka pun akan ditempa oleh 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah fitrah ilahiyah. Keadaan yang kedua adalah musyahadah. Keadaan yang ketiga adalah riyadhah. Yang fitrah ilahiyah nggak usah kita bicarakan karena itu remote-nya Tuhan. Tuhan ingin mengangkat anak kita dengan cara Tuhan. Tuhan ingin menjadikan dia waliullah. Itu bukan pembicaraan laisal khitab di hari ini. Yang jelas adalah musyahadah. Apa musyahadah? Musyahadah adalah apa yang dilihat dan apa yang didengar, Pak. Namanya baik, misal namanya Muhammad Abdullah, misal, atau namanya adalah Abdurrahman, misal. Bapaknya baik, agamanya baik, pendidikannya baik, tapi setiap pagi ngelihat orang judi, siang ngelihat orang judi, sore ngelihat orang judi. Kira-kira anak ini mau nyoba nggak, Pak Bu? Mau nyoba nggak, Bu? Mau nyoba. Namanya bagus, solihin misalnya, orang yang soleh, tapi pagi lihat adu ayam, siang lihat adu ayam, sore lihat adu ayam. Kira-kira pengen nyoba nggak? Pengen nyoba nggak, Pak? Pengen nyoba. Mas Kopek pengen nyoba nggak? Pengen nyoba. Namanya mutakin, tapi pagi ngelihat orang berangkat ke pasar belum sholat subuh, siang lihat orang kerja nggak sholat duhur, sore ngelihat orang sepak bola nggak sholat asar. Dianggapnya meninggalkan sholat itu biasa, maka dia ninggalin sholat juga biasa. Agamanya hebat, banyak, Pak. Dari pesantren pulang ditembak kakinya, Pak. Kenapa? Karena gerandong di sana. Ada, Pak? Ada nggak? Ada. Kenapa? Lingkungan, Pak. Maka ciptakanlah lingkungan yang baik. Yang disebut dalam bahasa hadis adalah musyahadah. Apa yang dilihat anak. Makanya Rasul sering berpesan kepada umatnya, al-jar qobladar. Lihatlah tetangga sebelum membuat rumah, Pak. Tetangga yang bakal jadi tetangga kita itu siapa-siapa. Kira-kira iki kabeh enak iwae apa ora enak iwae. Ini sebutan nih, Pak, sebutan majasnya orang Jawa. Wong lek sing enak iwake kuwi wong sing enak perhitungane, enak digawe kanca. Lek wong ora enak iwake kuwi wong sing ora kena dikonco, Pak. Ketika kita melihat lingkungan kita bakal jadi tetangga kita kok nggak bagus, maka sebaiknya kita boleh hijrah. Hijrah kemana? Hijrah ke tempat yang lebih baik. Jadi Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, barangkali ini sekelumit sedikit pesan
bil khusus kepada Mas Mulyadi, agar seperti itu kira-kira beban jenengan kepada nama kedua anak ini. Mursyid adalah penunjuk kebaikan, sebagai orang yang melegalkan zikir kepada seseorang, sebagai orang yang dia juga akan melantik atau dia adalah orang yang membaiat, orang yang akan belajar torikoh. Torikoh itu apa? Berzikir isinya. Dan Athaillah adalah ulama yang besar, yang bukunya sampai hari ini insya Allah masih dibaca oleh orang-orang banyak. Innama likulli jurhin bur'un wala bur'ali macara khalisan. Kalau pedang lekat di masa darapan sembuh, kalau lisan lekai hati kemana obat tidak dicari. Kembali kok fiyamil qadim insyaallah. In uridu ila islah mastata'tu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.